Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 12 semester 2. Pada materi yang ke-19 ini kita akan membahas tentang dampak pernikahan di usia dini. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Yang pertama kita akan melihat pengertian pernikahan, remaja, keluarga, dan pernikahan usia muda. Berikut ini pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk laki-laki minimal berusia 19 tahun dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai dengan izin kedua atau salah satu orang tua yang ditunjuk sebagai wali. Kemudian pengertian dari remaja atau yang biasa disebut adolescence berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, spiritual, dan fisik. Erikson dalam Harlock 1990 menyatakan bahwa masa remaja adalah masa kritis identitas atau masalah identitas ego remaja. Remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang lebih mandiri dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan spiritual. Selanjutnya, keluarga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Rumah tangga yang bahagia adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan yang mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Untuk mewujudkan keharmonisan diperlukan antara lain faktor keserasian, faktor keselarasan, dan faktor keseimbangan. Faktor-faktor ini hanya dimiliki oleh pasangan-pasangan yang sudah memiliki kematangan dalam segala tindakan. Jika kematangan ini belum dimiliki, akan banyak mengalami masalah dan kendala yang dihadapi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pendidikan anak dan sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian serta kemampuan anak. Selanjutnya, ada banyak pengertian pernikahan usia muda. Di antaranya yang pertama, pengertian secara umum merupakan institusi agung untuk mengikat dua spirit lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, pernikahan usia muda adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat sebagai sebuah solusi spiritual. Jadi cukup logis kalau pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketakwaan. Oleh karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik, psikis, maupun spiritual. Selanjutnya, faktor penyebab pernikahan di usia muda. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yaitu yang pertama faktor pribadi, yang kedua faktor keluarga, dan yang ketiga adalah faktor yang lainnya. Yang pertama yaitu faktor pribadi.
Tidak sedikit pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah, sehingga terjebak pada pernikahan yang sebetulnya tidak diinginkan. Agar pernikahan berjalan langgeng, sebaiknya para pasangan memiliki alasan yang kuat dan benar untuk menikah. Beberapa alasan pribadi yang salah antara lain agar bisa menjauh dari orang tua dan mendapat kebebasan, agar bisa menghilangkan rasa sepi, kemudian agar mendapatkan kebahagiaan, agar bisa menjadi pribadi yang dewasa, kemudian untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan finansial yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua, faktor keluarga. Kian maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan yang dipikirkan keluarga, walaupun bukan yang mutlak, adalah menikahkan pasangan remaja di usia muda. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor lain. Faktor lain diantaranya adalah yang pertama faktor budaya. Maraknya pernikahan di usia muda ini berkaitan dengan kultur yang berkembang di masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takut tidak laku dan tak kunjung menikah di usia 20-an tahun. Kemudian yang kedua, faktor pendidikan. Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksakan anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal ini biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting. Selanjutnya, yang ketiga, faktor ekonomi. Penyebab lain praktek ini masih saja ditemui antara lain karena kemiskinan. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi. Maka agar tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Selanjutnya yang keempat, faktor hukum. Hukum negara yang lemah merupakan salah satu penyebab anak-anak tidak terlindungi dari praktek ini. Negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak, padahal negara wajib melindungi warganya, khususnya anak-anak, dari keadaan bahaya. Lalu apa saja dampak pernikahan di usia muda? Nah, berikut ini ada beberapa dampak dari pelaksanaan pernikahan di usia muda. Yang pertama, tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua, penyakit HIV. Yang ketiga, kanker leher rahim. Yang keempat, depresi berat atau neuritis depresi. Kemudian yang kelima, pernikahan yang tidak berkekuatan hukum. Yang keenam, munculnya pekerja anak. Yang ketujuh, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedelapan, konflik yang berujung pada perceraian. Yang kesembilan, banyaknya anak terlantar. Dan yang kesepuluh, kurangnya jaminan masa depan. Nah, selanjutnya kita akan melihat upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi tingginya angka pernikahan di usia muda. Yang pertama, keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal negatif. Selanjutnya, yang kedua, sekolah bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan mengenai berbagai permasalahan sosial, terutama tentang risiko pernikahan di usia muda melalui pendidikan seks dini, konseling kesehatan reproduksi, juga memberikan kesadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan. Kemudian yang ketiga, masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kasus pernikahan di bawah umur karena pernikahan seperti ini merupakan kebiasaan sebagian masyarakat di daerah. Yang keempat, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal, yaitu memenuhi hak kesehatan dan pendidikan anak-anak yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan muda yang kerap terjadi di daerah dan memantau perkembangan anak di bawah umur agar tidak terjadi lagi eksploitasi anak-anak dalam pernikahan.
Selanjutnya yang kelima, pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan atas hak anak tersebut, termasuk menjaga anak agar tidak menikah muda. Kemudian yang keenam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat SMA atau SMK. Selanjutnya yang ketujuh, pemerintah Indonesia harus membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta hak-hak anak. Selanjutnya yang kedelapan, pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda bukan satu-satunya pilihan hidup. Misalnya mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan. Selanjutnya kita akan bicara tentang aspek-aspek yang memerlukan kedewasaan dalam membangun rumah tangga. Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila kita melihat fenomena yang ada pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitarnya. Kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi, dan tanggung jawab serta keyakinan agama ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan. Bila diklasifikasikan aspek-aspek yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai ukuran kualitas pribadi menyebabkan batasan usia nikah tidak dapat dihindari. Setidaknya ada beberapa macam hal yang diharapkan dari pendewasaan usia, seperti yang pertama, pendidikan dan keterampilan. Dalam bidang pendidikan dan keterampilan merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus dimiliki bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagai penopang dan sumber memperoleh nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Dalam proses pendidikan yang ditempuh, diharapkan seseorang dapat melihat ilmu pengetahuan sebagai bekal yang penting bila dibandingkan dengan potensi lainnya. Jika ia seorang pemuda, ilmu sangat diperlukan karena akan menempati posisi kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Juga bagi seorang wanita, sekalipun bukan sebagai kepala rumah tangga, tetapi akan sangat berpengaruh dalam pembentukan rumah tangga dan dalam mewarnai kepribadian anak. Seorang ibu yang baik dan berpendidikan akan mampu mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dan cerdas serta pribadi luhur dan berakhlak mulia. Karena itu peran seorang ibu amatlah besar dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya yang kedua, psikis dan biologis. Mentalitas yang mantap merupakan satu kekuatan besar dalam memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat menghasilkan ketahanan dan kejernihan akal dalam menyelesaikan berbagai jenis persoalan yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul setelah mengalami berbagai proses dan perkembangan. Aspek biologis merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Kemudian yang ketiga, sosial kultural. Pada sisi ini, seorang individu diharapkan mampu membaca kondisi di lingkungan sekitar dan dapat menyesuaikannya.
Hal ini agar tercipta suasana di mana dalam suatu rumah tangga yang dibina diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota masyarakat, sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum. Secara sosiologis, kedewasaan merupakan sesuatu yang didasari atas perbedaan peran sosial yang ditempati. Artinya, tingkat perkembangan kedewasaan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi pasangan dalam satu keluarga perlu memahami dan membekali akan pengetahuan ini agar kelengkapan potensi yang diperkirakan dapat tercukupi. Demikian tadi materi tentang pernikahan usia dini beserta dampaknya. Nah, mudah-mudahan setelah menonton video ini kita menjadi lebih paham bagaimana mempersiapkan sebuah pernikahan dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.